Hai guys, untuk sesi kali ini saya akan menerangkan tentang gimana sih cara merakit rek setir yang benar itu agar aman. Untuk langkah pertama kita pasang bushingnya dulu ya, ditekan aja pakai tangan, itu sudah bisa. Untuk langkah kedua, masukkan grease atau stempad ke dalam lubang steering case secukupnya aja, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak tidak ada sirkulasi udara di dalam ruang steering case. Jadi kita kasih sekitar 5 jari aja ya guys, itu sudah cukup. Setelah itu kita ketok-ketok agar grease yang kita masukkan tadi bisa merata sampai ke bawah ya guys. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan rek setir. Nah, ini yang namanya rek setir ya guys. Jadi teman-teman perhatikan untuk giginya menghadapnya kemana. Jadi kita hadapkan ke belakang ya. Setelah kita masukkan rek setirnya, lalu kita luruskan dulu untuk poros rek setirnya, jangan sampai nanti saat kita memasukkannya itu mentok atau mendorong bushing. Jadi kita luruskan dulu untuk porosnya, tengahnya, lalu kita tekan aja ya guys. Setelah itu kita atur lagi untuk posisi giginya. Sebelum kita memasang subpinion, kita lumasi dulu pakai grease. Nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Sekarang kita masukin subpinionnya ya guys, nggak usah dipukul, kita tekan aja, dia sudah masuk sendiri. Sebelum menonton lebih jauh lagi, silakan tekan tombol like, subscribe, dan komen ya teman-teman, agar tidak lupa. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita lumasi dulu main pinion sebelum kita pasang ke steering case ya guys. Oke, setelah kita lumasi seperti ini main pinionnya, kita masukkan ke steering case ya teman-teman. Untuk memasangnya nggak usah dipukul, jadi cukup diluruskan aja untuk gigi rek setirnya, lalu ditekan sambil diputar-putar. Jadi nggak usah dipukul ya teman-teman, kalau dipukul nanti bisa merubah posisi dudukan dari bearing. Jadi cukup diputar-putar aja antara subpinion dan main pinion, itu diputar-putar sambil dimasukkan atau ditekan ya teman-teman, itu nanti sudah bisa masuk sendiri untuk main pinionnya. Harus enteng ya teman-teman, sekali lagi catatannya harus enteng saat diputar. Setelah itu kita pasang untuk dudukan motor power steeringnya ya teman-teman. Untuk posisinya ada di atas dari subpinion. Jangan lupa untuk memasang bautnya ya teman-teman. Kalau sampai bautnya tidak terpasang akan berakibat fatal.
Setelah itu kita pasang mur pengikat dari main pinion. Jangan lupa untuk kekencangannya kita kembalikan ke tanda semula yang sebelumnya kita sudah kasih tanda ya teman-teman, agar posisi bearing tidak berubah. Setelah itu kita putar ke kiri ya teman-teman. Catatannya jangan sampai mur pengikat dari main pinion kendor. Jadi kita bisa menggeser ke kiri itu karena untuk memutar main pinion ini ya teman-teman. Nah, asalkan bisa putar seperti ini nanti akan aman. Setelah itu kita pasang cover mur pinionnya ya guys. Sebenarnya cover mur pinion ini berfungsi juga untuk menekan bearing agar tidak goyang. Jadi usahakan saat memasang cover mur pinion ini kembalikan ke tanda yang sudah kita tandai saat pembongkaran ya teman-teman. Karena kalau sampai dudukan bearing pinion itu berubah, setir tidak akan bisa stabil ya teman-teman. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Saat mesin hidup, setir akan langsung lari dan goyang-goyang seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita pasang yaitu planyer ya teman-teman. Ya, ini yang namanya planyer, kita kasih grease dulu baru kita pasang. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kalau terbalik nanti masuknya tidak maksimal. Sudah kita pasang, lalu kita pasang washer atau ring, jangan sampai terbalik. Kondisinya adalah menghadap ke atas. Lalu kita pasang pegasnya, gang adjuster atau bekas penyetel, dan kita pasang adjusternya atau penyetelnya. Ini ya teman-teman. Nanti untuk pemasangan kita kencengin dulu sampai mentok ya teman-teman. Nanti kita lihat berapa derajat dari tanda awal. Segini sudah mentok ya teman-teman. Lalu untuk sisi yang kita tandain tadi yang ini dan adjusternya atau baut penyetelnya kita putar kira-kira 45 derajat. Nah, jangan dikembalikan ke tanda awal. Jadi kita mentokin dulu dan kita kembalikan kira-kira 45 derajat. Setelan ini memang bukan setelan paten, tapi dengan setelan 45 derajat ini dari beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan, setirnya tidak berat dan tidak bunyi. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan untuk cara menyetelnya. Untuk langkah ini adalah langkah untuk mengencangkan mur pengunci ya teman-teman, agar adjuster atau baut penyetel tidak berputar atau tidak berubah posisi. Untuk langkah selanjutnya kita pasang motor power steeringnya ya teman-teman. Jangan lupa dipasang baut pengikatnya. Lalu kita kencangin ya teman-teman pakai shock 12. Untuk momen pengencangannya adalah 2,5 kg cm. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan saat channel ini mengupload video yang terbaru. Terima kasih.
Dan untuk langkah selanjutnya kita pasang torch sensor. Hati-hati untuk memasangnya ya teman-teman, pastikan untuk triggernya dalam keadaan bersih dan jangan sampai berubah posisi, karena jika berubah posisi nanti akan menimbulkan kerusakan dan setirnya bergerak-gerak sendiri saat mesin hidup. Jangan lupa kita pasang baut pengikatnya ya teman-teman. Untuk baut pengikatnya yaitu 10 mm dengan momen atau torsi 1,1 kg/cm. Setelah itu kita pasang rek setir esi ke cross member ya teman-teman, seperti ini caranya. Lalu kita pasang baut pengikat rek setirnya agar rek setir tidak bergerak saat nanti kita memasang long T-rod. Oke, sekarang kita pasang long T-rodnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk penguncinya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Kencangkan long T-rod menggunakan kunci pipa atau kunci pas 24 ya teman-teman. Setelah itu kita kunci long T-rodnya dengan cara memukul pengunci ke arah long T-rod ya teman-teman, agar long T-rod tertutup oleh pengunci. Setelah pemasangan long T-rod bagian kiri selesai, kita pasang long T-rod yang bagian kanan ya teman-teman. Untuk pemasangannya sama seperti yang bagian kiri, jangan lupa penguncinya jangan sampai ketinggalan. Dan sekarang kita kerasin atau kita kencangin dengan kunci pipa ya teman-teman, agar long T-rod tidak lepas. Setelah itu kita kunci untuk long T-rodnya dengan cara memukul pengunci ke arah long T-rod. Langkah selanjutnya kita pasang boot rek setirnya ya teman-teman. Dan kita pasang klemnya jangan lupa.
Dan setelah itu kita pasang plat pengait rek setir agar rek setir tidak bergerak saat dipasang ke kendaraan. Untuk baut pengikatnya adalah 14 mm ya teman-teman, dan momen pengencangannya 8 kg/cm. Jika dirasa konten ini sangat bermanfaat, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share ya teman-teman, agar ilmu ini bisa bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Langkah terakhir yaitu kita pasang kabel massa. Ini adalah massa dari rek setir ya teman-teman. Jadi jangan lupa kita pasang kabel massa dan pastikan keadaannya dalam keadaan kencang, jangan sampai kendor, karena bisa mempengaruhi kinerja dari fungsi electric power steering itu sendiri. Oke, perakitan rek setir sudah selesai ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.